Kalau dulu warga menukarkan kupon datang ke tempat pemotongan. Kalau ini nanti kita buat panitia untuk panitia ini yang membagikan ke rumah-rumah masing-masing yang berhak untuk mendapatkan daging korban tersebut. Terus untuk kriteria. Hai guys, bertemu lagi ngomong mangagauka di Pagar Lampos Channel. Kebetulan malam hari ini kami kembali berbincang dengan Wali Kota Pagarlam, Bapak Alpian Maskoni SH. Dan saat ini kami berada di kediamannya di rumah dinas Wali Kota Pagarlam. Idul Adha sebentar lagi, namun Idul Adha tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi maka dari itu kami dari Pagarlam Post Channel ingin sedikit berbincang dengan Bapak Wali Kota Pagarlam Alpian Maskoni terkait peringatan Hari Raya Idul Kurban pada 31 Juli 2020 nanti. Maka dari itu langsung kita ke pertanyaan pertama terkait Idul Adha 31 Juli 2020 mendatang. Apa saja sih langkah dari pemerintah Kota Pagarlam untuk pengawasan dari hewan kurban sendiri? Silakan Pak. Ya, jadi kalau untuk Idul Adha ini kan ada dua ya. Yang pertama sholat Idul Adha sendiri, terus yang kedua tentang pemotongan hewan korban sendiri. Nah, jadi untuk pemotongan korban ini kita tetap dengan protokol COVID-19. Jadi di mana kita pertama jaga jarak itu tetap harus kita lakukan, dan pembagian daging korban itu nanti akan kita atur bahwa nanti setiap hasil dari daging korban itu akan kita buat kupon, nanti panitia ini akan membagikan ke masing-masing rumah yang berhak untuk menerima daging korban tersebut. Hewan korban itu kan tentunya setelah kita bagi-bagi itu dapat berapa bagian. Nah, nanti ini kan biasanya kan warga datang untuk mendapatkan itu. Nah, nanti kita sudah rencanakan hasil dari hewan korban itu setelah dibagi-bagi nanti akan ada kupon. Nah, kupon ini yang akan kita kelilingkan ke warga yang ada. Kalau dulu warga menukarkan kupon datang ke tempat pemotongan. Kalau ini nanti kita buat panitia untuk panitia ini yang membagikan ke rumah-rumah masing-masing yang berhak untuk mendapatkan daging korban tersebut. Terus untuk kriteria sendiri Pak untuk kupon itu mungkin untuk masyarakat miskin atau bebas atau gimana Pak? Ya, masyarakat kan kalau korban ini lebih banyak misalkan di kampung-kampung itu biasanya itu sudah terpola siapa yang berhak untuk menerima daging korban tersebut. Untuk pemerintah Kota Pagarlam sendiri mungkin ada bocoran sedikit terkait hewan kurban yang akan dikurbankan? Ini biasanya kita paling enggak di setiap satu kecamatan itu ada satu biasanya begitu. Dan biasanya sapi. Saya biasanya kalau tahun kemarin mungkin 5 ya, tahun ini ya saya berusaha semaksimal mungkin samalah dengan tahun kemarin. Yang jelas mungkin ya kalau rezekinya cukup mungkin tahun ini sama dengan tahun kemarin, saya juga potong sapi 5 lah. Sebenarnya sudah direncanakan tahun kemarin, tapi sekali lagi dengan kondisi seperti sekarang kayaknya agak berat saya untuk meminta dinas untuk satu dinas satu sapi. Jadi saya sendiri melihat kondisi yang ada sehingga untuk merealisasikan apa yang saya rencanakan tahun kemarin itu untuk tahun ini kayaknya belum bisa. Tapi kalau situasi ekonomi kita membaik, mungkin di tahun depan saya akan minta untuk setiap dinas itu dikoordinir dari masing-masingnya untuk kita bersama-sama melakukan korban di setiap dinas. Baik, terus untuk jumlah dari yang berkurban mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Apakah ada kemungkinan begitu Pak? Kalau ngelihat tren sekarang kayaknya memang dari sisi jumlah pasti berkurang ya. Karena kita sama-sama ketahui ekonomi masyarakat sekarang juga lagi tidak begitu baik, dan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan warga untuk melakukan korban tersebut. Baik, kalau boleh tahu untuk aturan sendiri, kebijakan dari pemerintah Kota Pagarlam khususnya terkait Idul Adha mendatang, apakah akan memberlakukan aturan seperti Idul Fitri sebelumnya? Jadi untuk Idul Adha kita akan sama ya seperti kemarin Idul Fitri gitu, tetap akan mengikuti
petunjuk atau aturan yang dilakukan oleh Kemenak. Nah sampai saat ini untuk sholat Idul Adha itu diperbolehkan, tetapi hanya untuk di masjid-masjid atau di dalam ruangan sementara. Tapi kita akan ikuti perkembangan dari Kementerian Agama. Kalau misalkan nanti akan ada perubahan-perubahan, tentu akan kita buat dengan surat edaran. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang terakhir, mungkin ada sedikit himbauan dari Bapak Wali Kota Alpian Maskoni terkait Idul Adha mendatang. Silakan, Pak. Ya, jadi kepada warga Pagarlam, saya berpesan untuk merayakan Idul Adha ini mengikuti protokol COVID-19. Jadi pemotongan hewan kurban nanti akan kita atur, sholat Idul Adha-nya juga akan kita atur, dan edarannya akan menyusul. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian wawancara singkat dengan Wali Kota Pagarlam, Bapak Alpian Maskoni SH. Tetap di Pagarlam Post Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe.